sempat unggah story curhatan remaja sebelum bunuh ayah dan nenek. Postingan media sosial remaja asal Jaksel, Jakarta Selatan, yang tega membunuh ayah dan neneknya belakangan terkuak. Remaja berinisial Mas, 14, itu rupanya sempat menuliskan curhatan di status WhatsApp beberapa jam sebelum menghabisi nyawa satu keluarga. Karenanya, sosok pelaku pun diungkap kenalannya yang disinyalir mengalami depresi sejak lama. Diwartakan sebelumnya, viral kasus remaja kelas 1 SMA membunuh ayah yakni APW, 40, dan neneknya berinisial RM, 60, di rumahnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Jaksel, pada Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, sekira pukul 2 dini hari. Tak cuma membantai nenek dan ayahnya, Mas juga sempat melukai sang ibu kandung hingga mengalami luka parah. Pasca melakukan aksi keji tersebut, pelaku sempat kabur keluar komplek perumahan hingga ke arah lampu merah. Pelaku lantas dikejar oleh satpam perumahan dan langsung diamankan. Berhasil menangkap pelaku yang sempat kabur, satpam komplek bernama Guntur mengurai cerita. Dikutip tribunnewsbogor.com dari akun Instagram Lebak Bulus 24 jam, Guntur mengungkap pengakuan mengejutkan pelaku yakni Mas saat ditangkap. Awalnya, Guntur mendapat laporan soal kasus penusukan di komplek perumahan yang dijaganya dari rekan. Tadi yang selamat itu, luka di punggung ibu kandung pelaku. Korban meninggal, ditemukan di dalam rumah, di ruang tamu, dua-duanya. Kalau ibunya udah di luar, ditolong warga dulu dibawa ke rumah sakit, ungkap Guntur, dilansir pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Guntur pun diminta untuk mengejar pelaku yang kabur keluar perumahan. Segera mencari pelaku, Guntur berhasil menemukan Mas sedang berlari di kawasan lampu merah Lebak Bulus. Pas kita tangkap di depan itu pisaunya udah nggak ada. Pisau ditemukan di depan rumah, akui Guntur. Penasaran dengan motif pelaku, Guntur dan petugas keamanan lainnya pun menginterogasi Mas. Kepada satpam, pelaku mengurai pengakuan tak terduga bahwa ia sedang sakit. Pelaku ngakunya punya gangguan kayak sakit apa gitu. Curhat pelaku, saya sakit, saya sakit. Saya bilang, sakit apa? Kamu mabok? Kata pelaku, enggak. Tahu sakit apa? Gangguan jiwa atau apa? Karena ditanya juga masih kayak orang linglung, ujar Guntur. Postingan terakhir pelaku. Curhatan pelaku yang mengaku sakit itu belakangan dikaitkan dengan gangguan kejiwaan hingga depresi. Terlebih di media sosial baru-baru ini beredar cerita netizen yang mengaku anaknya adalah teman pelaku yang mengurai kesaksian mengejutkan. Akun netizen Aci itu menceritakan soal sosok pelaku yang diketahuinya. Aci mengaku bahwa pelaku adalah teman anaknya sewaktu sekolah dasar. Kala itu Aci mengenal betul sosok Mas di sekolah hingga merasa kasihan. Bukan tanpa alasan, Aci sedih melihat kondisi pelaku yang bak ditekan oleh orang tuanya untuk selalu berprestasi. Pelaku adalah teman sewaktu SD dengan anak saya dan saya sangat iba sebenarnya dengan pelaku yang mengalami depresi akibat ambisi orang tuanya semenjak kecil. Bayangkan saja saat pelaku masih duduk di bangku SD kelas, dia sering tertidur di kelas. Saat ditanya oleh wali kelasnya saat itu pelaku menjawab karena dia baru tidur jam 1 pagi sebab harus belajar dan mengerjakan tugas dari tempat lesnya waktu itu, tulis Aci dalam postingan media sosial Twitter. Tak cuma itu, Aci juga mengungkap postingan terakhir pelaku sebelum melakukan aksi pembunuhan terhadap keluarganya. Ternyata beberapa jam sebelum beraksi, Mas sempat mengeluhkan soal dirinya yang dipaksa belajar keras. Anak saya kebenaran berteman dan ada kontak WA-nya. Kemarin sorenya si pelaku masih mengunggah status di WA seperti ini. Gue baru sampai rumah, udah disuruh belajar lagi. Padahal ujian masih hari Selasa. Bisa disimpulkan sedikit dengan menarik track record masalah di waktu SD sama unggahan status WA pelaku kemarin sorenya gimana, pungkas Aci. Dapat bisikan gaib. Sementara itu, pengakuan pelaku pasca pembunuhan belakangan diurai pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galsung mengungkap pengakuan Mas setelah menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Kepada penyidik, pelaku mengaku motifnya membunuh adalah karena mendengar bisikan gaib di malam hari. Interogasi awalnya dia, pelaku, merasa tidak bisa tidur. Terus ada hal-hal yang membisiki dialah, meresahkan dia seperti itu, ujar AKBP Gogo Galsung. Lantaran pengakuan tersebut, pelaku pun bakal dites kejiwaannya oleh Asosiasi Psikolog Forensik, APSIFOR. Tak cuma itu, kondisi pelaku pasca kejadian rupanya miris. Diungkap Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi,
pelaku hingga kini sulit dimintai keterangan lantaran terus-menerus menangis. Kebetulan tadi saya juga ikut melihat dan menanyakan apa motivasinya. Dia, pelaku, hanya nangis, imbuh AKP Nurma Dewi. Hingga kini penyidik masih mendalami kasus tersebut perihal motif hingga memantau kondisi pelaku dan korban selamat. Anak bunuh ayah dan nenek, ibu selamat loncat pagar dikejar pakai pisau. Mas bocah 14 tahun yang duduk di bangku sekolah menengah atas, SMA, swasta kelas 10 tega membunuh ayah dan nenek kandungnya, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024, dini hari. Sang ibu Ap, 40, juga nyaris menjadi korban pembunuhan Mas, 14. Ap selamat setelah kabur dengan cara meloncat pagar rumah mereka di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ibunya keluar dari rumah, loncat pagar, manjat, ujar seorang pengurus RW 8 Lebak Bulus, Irwan, saat ditemui di lokasi, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Adapun pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Di saat yang sama, Mas membunuh ayah dan neneknya, APW, 40, dan RM, 60, dengan pisau di rumah mereka, Sabtu dini hari. Pelaku disebut sempat mengejar Ap sembari membawa pisau sebelum membuangnya di tengah jalan yang tak jauh dari rumah mereka. Anaknya ngejar, tapi mungkin karena darahnya berceceran di situ, dikira udah meninggal, ujar Irwan. Kepala Sekuriti RW 6 Lebak Bulus, Sulaiman menyebut, pelaku melarikan diri ke jalan raya depan kompleks usai membunuh ayah dan neneknya. Mengetahui remaja itu kabur, anak buah Sulaiman langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor dan menangkapnya. Ada anggota saya langsung mengejar pakai motor ke jalan raya sebelum sampai lampu merah ketangkapnya di situ, ujar Sulaiman. Mas diduga membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam jenis pisau. Keduanya meninggal akibat beberapa tusukan di tubuhnya. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Dua-duanya ada di lantai dasar, ujar Kapolsek Cilandak Kompol Febriman Sarlas. Pelaku juga menusuk ibunya, namun sang ibu selamat dengan kondisi luka parah. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat, ujar dia. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan tengah diperiksa di Polsek Cilandak. Untuk data-data sedang kita susun oleh anggota. Untuk pelaku atau tersangka sudah diamankan di Polsek Cilandak, pungkas dia.